Bab 1. 3 hari sebelum pernikahan. 3 hari sebelum pernikahan, larut malam, di pintu keluar parkir bawah tanah sebuah hotel, aku melihat Bima Nugraha memeluk Ratih Anindita. Saat itu, tanganku masih memegang materi proyek yang akan kuberikan pada Profesor Hardiman. Lampu di pintu masuk hotel sangat terang. Angin meniup daun-daun kering di dekat pintu putar hingga berhamburan. Bima berdiri di bawah tangga, jasnya tersampir di lengan kemejanya digulung hingga ke siku, seolah baru saja keluar dari sebuah rapat atau jamuan makan malam. Ratih Anindita, adik tingkatku yang baru diterima oleh Profesor Hardiman tahun ini dan 4 tahun lebih muda dariku, menubruk ke dalam pelukannya. Wajahnya terbenam di dada Bima, kedua tangannya memeluk pinggang Bima erat, bahunya bergetar hebat seolah menangis tersedu-sedu. Bima tidak mendorongnya. Ia menunduk, satu tangan menopang bahu Ratih, sementara tangan yang lain menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Suaranya direndahkan, jangan menangis lagi. Tesis kamu masih ada kesempatan untuk direvisi. Kalau kamu pulang dengan keadaan begini, nanti Pak Profesor akan lebih khawatir. Aku ada. Dua kata terakhir itu kudengar dengan sangat jelas. Aku ada. Aku berdiri kurang dari 10 meter dari mereka, kakiku seolah terpaku di tanah. 3 hari lagi, aku akan menikah dengan pria ini. Hotel sudah dipesan, undangan sudah disebar, kedua orang tua kami sudah tiba di kota. Gaun pengantinku tergantung di lemari di apartemen baru kami. Gaun untuk para pengiring pengantin baru saja diantar kemarin. Besok pagi, kami masih harus melakukan gladi bersih pernikahan untuk terakhir kalinya. Aku dan Bima sudah bersama sejak tahun kedua kuliah hingga lulus S3, total selama 7 tahun. Semua orang bilang kami adalah pasangan yang paling stabil. Kami melewati minggu ujian sarjana bersama, mempersiapkan wawancara beasiswa pasca sarjana bersama, bergabung dengan kelompok riset profesor yang sama, dan begadang semalaman di laboratorium menunggu data bersama. Saat orang lain pacaran pergi ke bioskop atau taman hiburan, tempat kencan kami yang paling sering adalah warung Indomie 24 jam di dekat gerbang timur kampus. Pada hari ulang tahunku dulu, ia pernah memberiku sebuah cincin perak yang sangat murah dan berkata, "Kirana Putri, tunggu aku. Kalau aku sudah mampu nanti, aku pasti akan memberimu pernikahan terbaik." 7 tahun kemudian, ia memang memberiku sebuah pernikahan yang terlihat sangat baik. Hanya saja, 3 hari sebelum hari H. Di depan pintu hotel pada larut malam, ia memeluk wanita lain dan berkata, "Aku ada." Tangisan Ratih semakin kencang, suaranya terbata-bata, "Kak Bima, kalau bukan karena kakak membantuku, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Apa aku seburuk itu? Apa aku tidak cocok melakukan penelitian?" Bima berkata dengan lembut, "Jangan berpikir begitu. Kamu hanya belum terbiasa karena baru memulai, ini sangat normal." Ia mengangkat tangannya, sepertinya ingin mengelus kepala Ratih, namun tangannya berhenti di udara, lalu kembali mendarat di bahu gadis itu. Mungkin ia masih ingat bahwa ia punya seorang tunangan, tapi ingatan kecil itu sudah terlambat. "Aku tidak conggocu, tidak melabrak, juga tidak menampar siapapun dengan keras seperti di sinetron. Aku hanya mengeluarkan ponsel dan mengambil sebuah foto." Dalam foto itu, Bima menunduk, Ratih memeluknya. Cahaya lampu di pintu hotel menyinari mereka, seolah melapisi keintiman yang tak terkatakan itu dengan bingkai yang lembut. Aku menatap foto itu selama belasan detik, lalu memasukkan kembali ponsel ke dalam tasku dan berbalik pergi. Saat berjalan keluar dari hotel, Profesor Hardiman mengirimiku pesan. "Kirana, materinya sudah diantar?" Aku berhenti di tepi jalan, menatap baris tulisan itu untuk waktu yang lama sebelum membalas, "Maaf, Pak. Saya tiba-tiba kurang enak badan. Besok akan saya antarkan." Taksi datang dengan cepat. Sopir bertanya tujuanku. Aku menyebutkan alamat apartemen baru kami. Lampu-lampu jalan di luar jendela mobil bergerak mundur satu persatu. Aku duduk di kursi belakang, jari-jariku menekan ponsel di dalam tas. Tiba-tiba aku teringat kata-kata Bima minggu lalu. "Sudah mau menikah, kenapa kamu masih cemburu pada seorang gadis kecil?" Waktu itu, aku bahkan sempat meragukan diriku sendiri, apakah aku terlalu sensitif. Sekarang aku baru mengerti. Bukan aku yang sensitif, tapi dia yang sudah lama menempatkan wanita lain ke dalam hidup kami. Bab 2, bukan yang pertama kali. Saat aku kembali ke apartemen baru kami, lampu ruang tamu masih menyala. Di atas meja kopi tergeletak jadwal acara dari wedding organizer, sebuah map merah menindih setumpuk kartu nama meja. Pintu lemari di kamar tidur utama setengah terbuka. Gaun pengantinku tergantung dengan tenang di dalamnya, roknya seperti gumpalan cahaya bulan yang membeku. Aku berdiri di ambang pintu, memandanginya untuk waktu yang lama.
3 bulan lalu saat mencoba gaun pengantin, mata Bima bahkan memerah. Pramuniaga toko menggodanya. Calon pengantin prianya sudah menangis sekarang, bagaimana nanti di hari pernikahan? Ia menggenggam tanganku dan berkata, aku hanya merasa, Kirana sudah menemaniku terlalu lama. Saat itu, aku benar-benar mengira ia mengerti. Mengerti bahwa 7 tahun ini tidak mudah. Mengerti perjalanan kami dari nol hingga hari ini. Mengerti apa artinya seorang wanita rela mengikat tahun-tahun terbaik masa mudanya dengan seorang pria. Tapi selama setengah tahun terakhir, banyak detail yang sudah berubah. Setelah Ratih bergabung dengan kelompok riset, Bima mulai sering pulang malam. Awalnya ia berkata, adik tingkat baru datang, banyak prosedur yang belum dia mengerti, aku membimbingnya. Aku bisa mengerti. Dulu saat kami baru masuk laboratorium, kami juga dibantu oleh kakak-kakak tingkat. Riset bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sendirian dengan tekun. Tradisi saling membantu itu sangat normal. Kemudian, saat eksperimen Ratih gagal, Bima menemaninya meninjau ulang hingga jam 1 pagi. Saat draft tesis Ratih ditolak oleh Profesor Hardiman, Bima menemaninya merevisi di laboratorium sepanjang akhir pekan. Saat Ratih demam, Bima mengantarkan obat untuknya tengah malam. Ketidaknyamananku yang pertama adalah saat ia membatalkan janji pada hari kami seharusnya mencicipi menu pernikahan. Hari itu, kami sudah sepakat untuk pergi ke hotel bersama kedua orang tua kami untuk memastikan menu. Pukul 5 sore. Bima meneleponku dan berkata instrumen eksperimen Ratih bermasalah. Datanya mungkin hancur semua. Ia harus pergi melihat. Aku berkata, hari ini kita mencicipi menu, ayah dan ibu sudah di sana. Ia berkata, aku akan segera ke sana. Kamu temani mereka pesan dulu. Hasilnya, ia baru tiba pukul 9 malam. Orang tuaku sudah selesai makan, dan wajah Tante Rini, Ibu Bima, juga terlihat sedikit tidak senang. Kalimat pertama yang ia ucapkan saat masuk ke ruang privat bukanlah permintaan maaf, melainkan, kerusakan instrumen itu benar-benar merepotkan, Ratih tidak bisa menanganinya sendirian. Aku menahannya. Kedua kalinya adalah saat sesi foto pre-wedding. Fotografer sudah menjadwalkan waktu terbaik untuk pemotretan di luar ruangan. Namun, sebelum berangkat, Bima menerima telepon dari Ratih. Gadis itu menangis di telepon, mengatakan bahwa dosen pembimbing menanyakan proposal proyeknya dan ia sama sekali tidak tahu bagaimana cara merevisinya. Bima menatapku dan berkata, aku terima video call dulu, 10 menit. 10 menit itu menjadi 40 menit. Matahari terbenam, dan fotografer terpaksa mengubah rencana. Aku berdiri di tepi danau, mengenakan gaun pengantin yang berat, angin membuatku kedinginan. Setelah Bima menutup telepon, ia berlari menghampiriku, kalimat pertamanya adalah, maaf, Ratih panik sekali. Aku bertanya, dia panik, jadi foto prewedding kita bisa menunggu? Ia mengerutkan kening. Kirana, jangan bicara begitu. Dia baru mulai, dan Pak Profesor menuntut tinggi padanya. Aku sebagai kakak tingkat, sudah seharusnya membantu. Ketiga kalinya adalah mengenai jadwal acara untuk para pengiring pengantin. Seminggu sebelum pernikahan, ia tiba-tiba berkata bahwa waktu penjemputan oleh pengiring pria harus diubah karena Ratih ada eksperimen penting pagi itu, dan ia sudah berjanji membantunya memeriksa data, jadi mungkin tidak akan sempat. Aku menatapnya. Bima, kamu adalah calon pengantin pria. Ia berkata, aku tahu. Aku akan segera kembali. Aku bertanya, eksperimen apa yang begitu penting sampai di hari pernikahanmu pun kamu masih harus pergi? Ia menjadi tidak sabar. Hanya melihat data sebentar di pagi hari, tidak akan terlambat. Kenapa kamu selalu berpikir serumit itu tentang dia? Saat itu aku tidak bisa berkata apa-apa. Setiap kali aku menunjukkan ketidaknyamananku, ia akan menyalahkanku kembali. Kamu terlalu sensitif. Kamu berpikir terlalu jauh. Dia hanya adik tingkat. Sudah mau menikah, masa kamu tidak punya kepercayaan sedikit pun padaku? Hubungan 7 tahun terlalu panjang. Cukup panjang hingga aku tidak rela hanya karena beberapa ambiguitas yang tak terkatakan, aku langsung menyangkal semuanya. Hingga malam ini, foto di depan hotel itu terpampang di hadapanku. Semua detail selama setengah tahun terakhir tiba-tiba menemukan jawabannya. Masalahnya tidak pernah hanya sebuah pelukan. Masalahnya adalah, dia sudah terbiasa untuk membuatku menunggu, membuatku mengalah, dan membuatku mengerti di antara aku dan Ratih. Bab 3. Membatalkan pernikahan. Keesokan paginya pukul 6, Bima kembali. Ia membuka pintu dengan sangat pelan. Saat melihatku duduk di ruang tamu, ia jelas terkejut. Kenapa kamu bangun sepagi ini? Aku menatapnya. Kemejanya masih sama seperti semalam,
sedikit kusut di bagian lengan. Ada aroma samar parfum hotel di tubuhnya, bercampur dengan aroma parfum jeruk manis milik Ratih. Aku bertanya, semalam sibuk sampai larut? Ia terdiam sejenak, lalu berkata, iya. Tesis Ratih ada masalah, dan Pak Profesor sedang tidak ada. Aku membantunya memeriksanya. Aku mengangguk, ia berjalan mendekat, seperti biasa ingin mengelus kepalaku. Hari ini kita harus ke wedding organizer untuk konfirmasi jadwal akhir, kan? Aku mandi dulu. Lalu aku temani kamu pergi. Aku menghindari tangannya. Tidak perlu. Ia mengerutkan kening. Kenapa? Aku mengambil ponselku dan menelepon manajer hotel pernikahan. Selamat pagi, Pak Manajer. Saya Kirana Putri. Pernikahan yang akan dilangsungkan 3 hari lagi dibatalkan. Uang muka akan dipotong sesuai kontrak. Mohon sisa biayanya diproses untuk pengembalian dana. Wajah Bima langsung berubah. Kirana, apa yang kamu lakukan? Aku tidak menghiraukannya, terus menelepon. Wedding organizer, tim fotografer, penata rias, mobil pengantin, pembawa acara. Setiap telepon, aku mengatakannya dengan sangat jelas. Pernikahan dibatalkan, bukan ditunda, biaya selanjutnya akan diselesaikan sesuai kontrak. Saat aku menelepon orang ke-6, Bima akhirnya menekan ponselku dengan keras. Kamu sudah gila. Aku menatapnya. Pernikahannya tidak jadi. Ia menatapku lekat-lekat. Hanya karena aku tidak pulang semalam, aku tidak menjawab. Tatapannya berubah, seolah akhirnya menyadari sesuatu. Kamu melihatku? Aku meletakkan ponsel di atas meja. Melihat apa? Jakun Bima bergerak. Kirana, semalam tidak seperti yang kamu pikirkan. Tesis Ratih, ada masalah besar. Emosinya hancur, dia menangis sendirian di dekat hotel. Ayahnya juga memberinya tekanan proyek dengan Pak Profesor, dia benar-benar tidak tahan. Aku hanya pergi untuk menenangkannya. Aku bertanya, di hotel? Ia berkata, dia tidak menginap di hotel. Ayahnya yang datang ke kota untuk rapat dan tinggal sementara di sana. Dia ke sana untuk mengantar materi, dan saat keluar dia menangis. Aku memandangi wajahnya yang berusaha keras menjelaskan, dan tiba-tiba merasa sangat lelah. Berapa lama kalian berpelukan? Ia tercekat. Dia yang tiba-tiba memelukku, aku tidak sempat bereaksi. Tidak sempat bereaksi, jadi kamu menunduk untuk menenangkannya? Kirana, suaranya meninggi. Sudah kubilang tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Aku menatapnya dan bertanya. Jika semalam yang keluar dari hotel sambil memeluk pria lain adalah aku, apakah kamu masih akan merasa tidak ada apa-apa? Ia langsung terdiam. Ruang tamu menjadi hening. Di luar jendela terdengar suara lalu lintas jam sibuk pagi hari. Notifikasi pesan singkat dari butik pengantin juga muncul saat itu, mengingatkanku untuk mengambil tudung pengantin sore ini. Setelah beberapa saat, Bima berkata, kamu tidak bisa merusak 7 tahun hubungan kita, hanya karena sebuah pelukan. Aku tertawa kecil. Yang merusak 7 tahun ini bukan pelukan itu. Lalu apa? Adalah fakta bahwa sampai sekarang pun, kamu masih menganggap itu hanya sebuah pelukan. Bab 4. Semua orang datang membujuk. Berita pembatalan pernikahan menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Ibuku yang pertama menelepon. Suaranya di ujung telepon bergetar. Kirana, kamu dan Bima kenapa? Apa kalian bertengkar? Pernikahan sudah sejauh ini, masalah apa yang tidak bisa dibicarakan baik-baik? Aku berkata, Bu, aku tidak jadi menikah. Ia terdiam lama, lalu bertanya, apakah dia melakukan sesuatu yang menyakitimu? Aku tidak menjawab langsung. Dia belum siap untuk menikah. Ibuku menghela napas. Kamu di mana? Ibu ke sana menemanimu. Orang tua Bima juga datang. Tante Rini, Ibu Bima, masuk dengan mata merah, langsung memegang tanganku. Kirana, Tante tahu Bima kadang ceroboh, tapi di hatinya hanya ada kamu. 7 tahun, kalian sampai di titik ini tidak mudah. Kalau pernikahan dibatalkan, apa kata kerabat dan teman-teman nanti? Om Hartono, ayah Bima, berdiri di sampingnya dengan wajah muram, membentak Bima, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Bima hanya diam. Ia tidak bicara karena ia tidak bisa menjelaskannya. Ia tidak tidur dengan Ratih, tidak mengakui suka pada Ratih. Bahkan mungkin dalam persepsinya sendiri, ia hanya membantu adik tingkat, mengamankan sumber daya proyek, dan menenangkan seorang gadis yang emosinya sedang tidak stabil. Tapi justru ketidakjelasan inilah yang paling menyakitkan. Jika ia benar-benar selingkuh, segalanya akan lebih sederhana. Aku bisa membencinya, memakinya, lalu pergi dengan bersih. Tapi ia justru berdiri di zona abu-abu, di satu sisi melakukan hal-hal yang melewati batas,
di sisi lain menuntutku untuk mengakui bahwa ia tidak bersalah. Sore harinya, Ratih datang. Ia mengenakan gaun putih, matanya bengkak seperti habis menangis semalaman. Ia berdiri di ambang pintu, melihatku, lalu berkata dengan suara pelan, "Kak Kirana, boleh aku bicara dengan kakak?" Bima secara refleks berdiri. "Ratih, kamu pulang saja dulu." Melihat reaksinya, hatiku semakin dingin. Ia takut aku akan mengatakan hal-hal yang menyakitkan pada Ratih. Tapi ia tidak pernah takut saat ia berulang kali membelanya, apakah itu akan menyakitiku. Aku berkata, biarkan dia bicara. Ratih berdiri di hadapanku, air matanya cepat mengalir. "Kak Kirana, maafkan aku, semua ini salahku. Semalam aku benar-benar hanya terlalu sedih, makanya aku memeluk Kak Bima. Orang yang paling dicintai Kak Bima selalu kakak. Tolong jangan batalkan pernikahan karena aku." Aku menatapnya. Tangisnya sangat tulus. Mungkin ia benar-benar merasa bersalah. Tapi aku tidak ingin lagi bekerja sama dalam drama di mana semua orang tampak tidak bersalah dan hanya aku yang terlalu perhitungan. Aku bertanya padanya. "Kenapa kamu datang untuk mengatakan ini padaku?" Ia tertegun. Aku berkata, "Apakah kamu pikir, selama kamu berjanji padaku untuk menjauhinya di masa depan, maka aku harus melanjutkan pernikahan ini?" Wajah Ratih memucat. "Bukan itu maksudku. Aku hanya... Kalau kakak keberatan, aku bisa jarang mencari Kak Bima lagi." Aku tertawa. "Apakah kamu mendengar apa yang kamu katakan?" Ia menggigit bibirnya. Aku berkata kata demi kata, "Kamu, orang yang seharusnya sama sekali tidak berhubungan dengan pernikahan kami, sekarang berdiri di rumahku dan memberitahuku bahwa di masa depan kamu bisa menjauhi calon suamiku. Ratih, tidakkah kamu merasa hal ini sendiri sudah sangat konyol?" Air mata Ratih berhenti. Bima mengerutkan kening. "Kirana, dia datang untuk meminta maaf. Kenapa kamu harus begitu tajam?" Aku berbalik menatapnya. Kalimat itu benar-benar membuat separuh hatiku mati. Bab 5, Sumber Daya. Separuh hatiku yang lain mati keesokan harinya. Aku pergi ke laboratorium untuk membereskan barang-barangku. Setelah pernikahan dibatalkan, aku sementara tidak ingin melihat Bima, juga tidak ingin membawa masalah pribadi ke dalam kelompok riset. Tapi data, buku catatan, dan hard diskku masih ada di meja kerjaku, aku harus mengambilnya. Baru sampai di lantai bawah, aku mendengar dua adik tingkat berbicara di pantry. "Kak Bima kali ini pasti lolos masuk ke proyek gabungan itu, ya? Kenapa? Bukannya ayah Kak Ratih belum memberikan persetujuan akhir?" Tapi ku dengar ayahnya sangat mengagumi Kak Bima. Pak Profesor juga berniat merekomendasikannya. Pantas saja, Kak Bima belakangan ini selalu membimbing Kak Ratih. Dia bukan adik tingkat biasa. Ayahnya salah satu pimpinan dari pihak perusahaan mitra proyek. Sumber dayanya kuat sekali. Aku berdiri di luar pintu, jari-jariku perlahan mengepal. Proyek gabungan itu aku tahu. Proyek prioritas tingkat nasional, dengan laboratorium kerja sama luar negeri dan dana perusahaan yang melimpah. Profesor Hardiman sudah lama mengincarnya. Bima sudah sangat ingin masuk ke proyek ini. Begitu bergabung, ia akan mendapatkan kesempatan studi banding ke luar negeri, mendapatkan rekomendasi penting, dan akan sangat membantu untuk kenaikan jabatannya, serta proyek-proyek selanjutnya. Dulu aku mengira ia membantu Ratih hanya karena tanggung jawab sebagai kakak tingkat, mungkin ditambah sedikit rasa puas karena dibutuhkan. Sekarang aku baru mengerti, ada lapisan yang lebih realistis, di balik Ratih ada sumber daya. Dan aku sama seperti dia, berasal dari keluarga biasa, berjuang dari bawah. Saat kami paling miskin, kami berdua menggunakan satu laptop bekas. Di musim hujan, kami makan Indomie di laboratorium. Siapa yang tunjangan beasiswanya cair lebih dulu, dialah yang membayar sewa kos. 7 tahun lalu ia berkata, "Kirana, tunggu aku sukses nanti. Aku pasti akan memberimu kehidupan yang baik." Tetapi ketika ia akhirnya hampir menyentuh posisi yang lebih tinggi, ia secara naluriah mulai mendekati orang yang lebih berharga. Mungkin ia sendiri tidak mau mengakuinya. Ia akan berkata itu demi kebutuhan proyek, itu arahan dosen, itu membantu adik tingkat, itu kerja sama akademis. Tapi semua alasan itu, ketika ditumpuk bersama, pada akhirnya menunjuk pada satu fakta yang sama, dalam setiap kesempatan yang membutuhkan pilihan, ia tidak memilihku dengan tegas. Aku selesai membereskan barang-barangku, mengosongkan laci meja kerja. Di bagian paling bawah, ada sebuah foto lama. Itu adalah foto tahun pertama kami masuk S3, diambil di depan gedung laboratorium. Hari itu kami baru saja begadang semalaman menyelesaikan eksperimen, kantung mata kami hitam,
tapi senyum kami sangat bahagia. Di balik foto itu, Bima menulis sebaris kalimat, "Nanti, kita akan berdiri di tempat yang lebih tinggi bersama." Aku menatapnya lama, lalu meletakkan foto itu kembali ke dalam laci. Beberapa hal, lebih baik tidak dibawa pergi. Babsan, bersamamu membuatku lelah. Setelah tahu pernikahan dibatalkan, Profesor Hardiman memanggilku dan Bima ke laboratorium. Beliau berkata, "Kalian berdua adalah mahasiswa yang saya lihat tumbuh dewasa. Saya tidak pantas ikut campur dalam urusan perasaan, tapi pernikahan sudah sampai tahap ini, setidaknya duduk dan bicaralah baik-baik. Jangan karena emosi sesaat merusak masa depan." Aku setuju untuk datang, bukan karena ingin kembali, tapi karena ingin menjelaskan serah terima pekerjaan di laboratorium. Hari itu, aku datang 20 menit lebih awal dari waktu yang ditentukan. Pintu ruang rapat tertutup rapat. Dari dalam terdengar suara tangisan Ratih. Aku berhenti melangkah. Ia berkata, "Kak Bima, semua ini karena aku, kalian sampai membatalkan pernikahan. Kak Kirana pasti sangat membenciku." Bima terdiam lama. Aku mengira ia akan berkata, "Bukan salahmu," atau "Aku akan menanganinya." Tapi ia berkata, "Tidak sepenuhnya karena kamu." Tanganku yang sudah memegang gagang pintu perlahan terlepas. Ratih bertanya sambil terisak, "Lalu karena apa?" Suara Bima terdengar pelan, tapi setiap katanya jatuh dengan jelas di telingaku. "Mungkin. Aku dan dia memang tidak cocok untuk menikah." Ratih tidak berbicara. Bima melanjutkan, "Dia terlalu kuat. Segalanya harus begitu jelas hitam dan putihnya. Bersama dengannya selama bertahun-tahun ini, sebenarnya aku selalu merasa sangat lelah." Aku berdiri di luar pintu, napasku tiba-tiba terasa ringan. 7 tahun. Aku menemaninya merevisi tesis hingga dini hari, menemaninya menunggu hasil eksperimen, menemaninya duduk di lapangan kampus semalaman setelah wawancaranya gagal, menemaninya dari seseorang yang gugup saat presentasi proposal hingga hari ini. Kupikir itu namanya berjalan berdampingan. Ternyata di mulutnya, itu disebut sangat lelah. Aku tidak mendorong pintu untuk masuk. Profesor Hardiman datang dari ujung koridor lain, melihatku berdiri di sana, dan terkejut. "Kirana." Ruang rapat seketika hening. Bima mendorong pintu keluar. Wajahnya berubah saat melihatku. "Kirana, kamu sejak kapan di sini?" Aku menatapnya dengan tenang dan berkata, "Baru saja sampai." Ia membuka mulutnya, sepertinya ingin menjelaskan. Aku tidak memberinya kesempatan. "Pak, saya datang hari ini ingin membicarakan serah terima proyek laboratorium. Saya sudah merangkumnya dalam sebuah dokumen dan mengirimkannya ke email Bapak. Jika nanti perlu tambahan, Bapak bisa hubungi saya kapan saja." Profesor Hardiman mengerutkan kening. "Kamu mau keluar dari kelompok riset?" Bima tiba-tiba mengangkat kepalanya. Aku berkata, "Saya berencana untuk pergi ke luar negeri." Bab 7, membuka kembali email itu. Sebenarnya, setengah tahun yang lalu, aku sudah menerima undangan kerjasama dari sebuah laboratorium terkemuka di luar negeri. Itu adalah tim yang paling ingin kumasuki selama masa studi S3, proyek mereka berdurasi 3 tahun, dan arah penelitiannya sangat sesuai denganku. Saat itu Profesor Hardiman sangat senang, bahkan dengan jelas memberitahuku, "Kirana, ini mungkin kesempatan terpenting dalam kariermu." Aku juga sempat tertarik. Tapi saat itu, tanggal pernikahan baru saja ditetapkan. Reaksi pertama Bima saat mendengarnya bukanlah ikut senang untukku, melainkan diam. Malam itu, ia merokok cukup lama di balkon apartemen baru kami. Aku bertanya, "Kamu tidak ingin aku pergi?" Ia berkata, "Tentu saja aku ingin kamu berkembang dengan baik." Aku berkata, "Tapi?" Ia menatapku. "Tapi kita sudah berjuang selama 7 tahun. Akhirnya kita akan menikah. Kalau kamu pergi sekarang selama 3 tahun, pernikahan kita bagaimana?" Aku berkata, "Kita bisa menikah dulu, lalu hubungan jarak jauh." Ia tersenyum pahit. "Kirana, pernikahan bukan hanya sekadar mengurus surat nikah. Kita baru menikah lalu langsung berpisah selama 3 tahun, itu namanya suami istri macam apa? Apa kamu pernah memikirkan perasaanku?" Aku sudah memikirkannya. Aku terlalu banyak berpikir. Memikirkan orang tua kami, memikirkan pernikahan, memikirkan apartemen baru, memikirkan perjuangannya selama ini, memikirkan kita yang akhirnya sampai di titik ini. Pada akhirnya, aku menolak undangan itu. Aku membalas email tersebut, mengatakan bahwa karena alasan pribadi aku tidak bisa bergabung. Hari itu, setelah mengirim email, Bima memelukku dan berkata, "Kirana, terima kasih. Di masa depan, aku pasti tidak akan membuatmu menyesal." Belakangan, ia membuatku menyesal.
3 hari setelah pernikahan dibatalkan, pada malam hari, aku membuka kembali email itu. Pimpinan tim di sana bernama Profesor Anderson, seorang akademisi yang sangat terkenal di bidangnya. Aku menatap draft email. Ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya, aku hanya menulis satu paragraf. Profesor Anderson. Setengah tahun yang lalu, saya menolak kesempatan ini karena urusan pribadi. Sekarang, situasi telah berubah. Jika posisi dalam proyek tersebut masih tersedia, saya bersedia untuk mendaftar kembali dan menerima evaluasi apapun yang diperlukan. Setelah mengirimkannya, aku duduk di depan komputer hingga pukul 2 dini hari. Balasan dari pihak sana datang sangat cepat. Kirana, kami masih menyimpan satu posisi terakhir untukmu. Jika kamu bersedia, kamu bisa bergabung dalam waktu 1 bulan. Aku menatap barisan kalimat berbahasa Inggris itu, mataku tiba-tiba terasa panas. Bukan karena sedih, tapi karena aku tiba-tiba melihat bahwa setelah pernikahan ini batal, hidupku tanpanya tidaklah berakhir. Hidup hanya membuka sebuah pintu baru untukku. Aku membalas. Saya bersedia bergabung. Bab 8. Dia akhirnya panik. Awalnya Bima tidak percaya aku benar-benar akan pergi. Ia mengira pembatalan pernikahan ini hanyalah caraku untuk mengancamnya. Ia pikir setelah beberapa hari aku merajuk, setelah dibujuk oleh kedua orang tua, setelah ia menundukkan kepala dan memberikan beberapa penjelasan, pernikahan itu mungkin tidak akan berjalan sesuai rencana awal, tapi setidaknya akan ditunda. Bagaimanapun, ini 7 tahun. Bagaimanapun, di apartemen baru itu ada perabotan yang kami pilih bersama. Di ruang kerja ada meja tulis yang berdampingan. Di pintu kulkas dapur masih tertempel daftar belanja yang ia tulis. Hingga ia menyadari aku telah menolak tawaran pekerjaan lokal yang sudah disepakati, menghubungi agen untuk mengurus barang-barang milikku di apartemen baru, mengembalikan gaun pengantin ke butik, dan bahkan mulai mengurus visa. Ia akhirnya datang ke bawah apartemen sewaanku. Hari itu hujan sangat deras. Ia berdiri di luar gerbang utama, seluruh tubuhnya basah kuyup, matanya merah menakutkan. Kirana, kamu benar-benar mau ke luar negeri? Aku berkata, iya. Suaranya bergetar. Kapan? Minggu depan. Ia seolah terpukul oleh dua kata itu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku balik bertanya. Kenapa aku harus memberitahumu? Ia membuka mulutnya. 7 tahun hubungan kita. Kamu pergi begitu saja? Aku menatapnya, tiba-tiba merasa kalimat ini sangat ironis. Saat ia melakukan semua itu, apakah ia ingat kita sudah 7 tahun bersama? Saat ia demi Ratih berulang kali memintaku menunggu, apakah ia ingat? Saat ia di ruang rapat berkata bersamaku membuatnya lelah, apakah ia ingat? Bima melangkah maju, nadanya melunak. Kirana, aku tahu aku salah. Aku tidak akan berhubungan dengan Ratih lagi. Proyek itu juga bisa aku tinggalkan. Kita atur ulang pernikahan kita, ya? Aku menggeleng. Yang aku inginkan tidak pernah agar kamu melepaskan sesuatu demi aku. Lalu, apa yang kamu mau? Yang aku mau adalah, sebelum kamu perlu membuat pilihan, kamu sudah tahu apa itu batasan. Wajahnya memucat. Aku melanjutkan, Bima. Jika aku harus menggunakan pembatalan pernikahan, kepergian, dan keluar negeri untuk membuatmu sadar bahwa Ratih dan proyek itu seharusnya tidak melangkahi aku, maka itu sudah terlambat. Ia berdiri di tengah hujan, air matanya bercampur dengan air hujan yang jatuh. Aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. Aku tahu, kataku. Ia terkejut. Aku berkata, tapi itu tidak berarti kamu tidak mengkhianatiku. Bab 9. Bandara. Hari keberangkatan, cuacanya sangat cerah. Ibuku, Profesor Hardiman, dan sahabatku Maya datang mengantarku. Ibuku sepanjang jalan terus berpesan, kalau sudah sampai di sana, makan yang teratur. Jangan sering begadang. Di luar negeri dingin, bajunya cukup tidak? Uangnya cukup? Aku tersenyum dan berkata, cukup. Maya memelukku dan menangis. Kirana putri, kamu harus sukses di sana dan kembali dengan kepala tegak. Aku berkata, aku dari dulu juga sudah seperti manusia. Ia tertawa sambil menangis. Profesor Hardiman memberiku sebuah map. Surat rekomendasi dan beberapa materi ada di sini semua. Kirana, setelah di sana, fokuslah pada pekerjaanmu. Jangan sia-siakan energi untuk melihat ke belakang. Aku mengangguk. Saya tahu, Pak. Sebelum melewati pemeriksaan keamanan, aku melihat Bima. Ia berdiri di kejauhan di antara kerumunan, tidak mendekat, beberapa hari tidak bertemu. Ia terlihat jauh lebih kurus, dagunya ditumbuhi rambut-rambut halus,
dan matanya penuh dengan urat merah. Maya berbisik, perlu aku halangi dia? Aku menggeleng. Bima berjalan mendekat, berhenti tidak jauh dari kami. Kirana. Aku menatapnya dengan tenang. Tenggorokannya bergerak. 3 tahun lagi. Apa kamu akan kembali? Aku tidak menjawab. Karena aku tidak tahu. Dan juga karena aku tidak ingin memberinya janji apapun. Ia sepertinya mengerti, matanya perlahan memerah. Kalau begitu, aku akan menunggumu. Aku terdiam sejenak. Jika ini aku yang 5 tahun lalu, mendengar kalimat ini mungkin hatiku akan luluh. Tapi saat itu, aku hanya merasa sangat ringan. Aku berkata, Bima, jangan membuat menunggu terdengar seperti sebuah kompensasi. Ia membeku. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi, berbalik dan masuk ke area pemeriksaan keamanan. Saat melewati gerbang, aku tidak menoleh ke belakang. Saat pesawat lepas landas, kota di bawah lapisan awan perlahan mengecil. Aku bersandar di jendela, menatap awan putih yang luas, tiba-tiba teringat gaun pengantin yang tergantung di apartemen baru itu. Belakangan Maya yang membantuku mengambilnya. Ia bertanya apakah aku ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Aku berkata, tidak perlu. Beberapa pakaian, nasib terbaiknya adalah tidak pernah dikenakan. Bab 10, 5 tahun. Tahun pertama di luar negeri sangat sulit. Bukan karena bahasa atau eksperimen, tapi karena kebiasaan. Aku terbiasa, sebelum membuat keputusan apapun, memikirkan Bima terlebih dahulu. Melihat awan yang indah, aku ingin memotretnya untuk dia. Ada kemajuan dalam tesis, aku secara tidak sadar ingin memberitahunya. Pada hari ulang tahunku, aku bahkan membuka email pada dini hari, ingin melihat apakah ada pesan darinya. Tidak ada. Ponselku juga tidak berdering. Aku duduk di tepi ranjang asrama, menatap salju di kota asing di luar jendela, tiba-tiba meneteskan beberapa air mata. Itulah kali terakhir aku menangis karenanya. Hari-hari berikutnya menjadi sibuk, tidak ada waktu luang. Ritme laboratorium sangat cepat, Profesor Anderson sangat menuntut, setiap orang di tim proyek seperti mesin yang berputar dengan kecepatan tinggi. Aku memulai kembali dari modul paling dasar, berulang kali merevisi proposal, berulang kali melengkapi data. Pada rapat kelompok pertama, laporanku dicecar pertanyaan hingga aku tidak bisa menjawab. Setelah rapat, aku bersembunyi di toilet, mengambil napas dalam-dalam. Aku membuka ponsel dan melihat pesan dari Maya. Bertahanlah. Kamu kesana bukan untuk menyembuhkan luka, kamu kesana untuk berevolusi. Aku tertawa dan membalasnya. Sebelum berevolusi, hampir mati dulu. Tahun kedua, publikasi ilmiah penting pertamaku terbit. Tahun ketiga, aku menjadi anggota inti proyek. Tahun keempat, aku memimpin tim kecilku sendiri. Tahun kelima, proyek kerja sama kami mencapai terobosan penting. Aku diundang kembali ke alma mater untuk memberikan seminar akademis. Selama 5 tahun ini, aku jarang mencari tahu tentang Bima. Sesekali melihatnya dari unggahan teman seangkatan di media sosial. Ia tetap di kampus, sudah naik jabatan menjadi lektor kepala, punya proyek sendiri, dan juga menerbitkan beberapa karya yang bagus. Ia tidak terpuruk. Saat aku mengetahui ini, hatiku justru sangat tenang. Aku tidak pernah butuh ia bernasib buruk untuk membuktikan bahwa keputusanku pergi dulu adalah benar. Kepergian yang sesungguhnya bukanlah membenci seseorang sampai berharap ia jatuh. Melainkan, kamu tahu bahwa baik atau buruk kehidupannya, itu tidak lagi memengaruhi jalanmu. Bab 11. Pertemuan kembali di aula laporan. 5 tahun kemudian, aku kembali ke alma mater. Pohon-pohon akasia di depan gerbang kampus lebih tinggi dari dalam ingatanku. Dinding luar gedung laboratorium sudah dicat ulang. Warung Indomie di dekat gerbang timur ternyata masih buka, hanya saja papan namanya sudah baru. Profesor Hardiman secara pribadi datang menjemputku. Beliau terlihat lebih tua, rambutnya memutih cukup banyak. Tapi saat melihatku, senyumnya sangat lega. Kirana, syukurlah kamu kembali. Aku berkata, Pak, sudah lama tidak bertemu. Seminar dijadwalkan di auditorium terbesar fakultas. Saat aku berdiri di belakang panggung merapikan slide presentasi, seorang panitia mengingatkanku, Ibu Kirana, di bawah sudah penuh. Aku mengintip dari celah tirai, melihat ke arah penonton. Ada dosen, mahasiswa, rekan sejawat, dan banyak wajah yang kukenal. Aku melihat Bima. Ia duduk di baris ketiga, di posisi agak tengah, mengenakan setelan gelap. Di kartu namanya tertulis Bima Nugraha, lektor kepala. 5 tahun tidak bertemu, ia terlihat jauh lebih dewasa. Garis wajahnya masih sama. Hanya saja sorot matanya tidak lagi bersemangat seperti dulu.
Ia juga melihatku. Dari seberang auditorium, pandangan kami bertemu sejenak. Aku yang pertama kali memalingkan muka. Saat pembawa acara memperkenalkanku, ia menggunakan serangkaian gelar dan pencapaian. Selanjutnya, mari kita sambut Dr. Kirana Putri. Untuk membawakan seminarnya. Tepuk tangan membahana. Aku berjalan ke atas panggung. Cahaya lampu menyorotiku. Sosok-sosok penonton di bawah menjadi kabur. Saat itu, aku tiba-tiba teringat foto lama di laci laboratorium 5 tahun lalu. Kalimat yang ditulis Bima di baliknya. Nanti, kita akan berdiri di tempat yang lebih tinggi bersama. Kami memang pernah ingin berdiri di sana bersama. Hanya saja, belakangan aku datang sendirian. Seminar berlangsung selama 1,5 jam. Sesi tanya-jawab, ada seorang mahasiswa yang mengajukan pertanyaan yang sangat tajam. Setelah aku selesai menjawab, beberapa orang di bawah tersenyum dan bertepuk tangan. Pertanyaan terakhir diajukan oleh Bima. Ia berdiri, suaranya sangat stabil. Ibu Kirana, untuk validasi ketahanan model Anda dalam lingkungan yang kompleks, apakah sudah mempertimbangkan deviasi data dalam skenario aplikasi di Indonesia? Sangat profesional. Sangat khas Bima. Aku menatapnya, menjawab dengan sama profesionalnya. Sudah dipertimbangkan. Faktanya, fase kerja sama kami berikutnya mencakup bagian ini. Pak Bima jika tertarik, setelah ini bisa melihat materi tambahan. Saat 3 kata Pak Bima itu terucap, beberapa orang di bawah menunjukkan ekspresi yang aneh. Mata Bima bergerak sedikit, lalu ia mengangguk. Terima kasih, Bu Kirana. Seminar berakhir. Tepuk tangan berlangsung lama. Aku berdiri di atas panggung, membungkuk. Bima yang duduk di bawah juga bertepuk tangan. 5 tahun lalu, ia adalah talenta muda yang paling diandalkan Profesor Hardiman, dengan masa depan cerah. 5 tahun kemudian, perkembangannya tetap baik. Tapi saat aku berdiri di bawah sorotan lampu, dan ia duduk di antara penonton, aku tiba-tiba mengerti. Beberapa perpisahan bukan tentang siapa yang menang atau kalah. Hanya saja, orang-orang yang tadinya bisa berjalan berdampingan, pada akhirnya menjadi penonton dalam kehidupan satu sama lain. Bab 12. Jamuan makan malam di rumah dosen. Setelah seminar, Profesor Hardiman mengadakan jamuan makan malam kecil di rumahnya. Beliau mengundang beberapa mahasiswa dari angkatan kami dulu. Maya juga datang. Ia sekarang mengajar di universitas lain. Begitu melihatku, ia mengeluh, seminar kamu ini terlalu berat. Mahasiswaku setelah mendengarnya mungkin akan memakiku. Aku tertawa. Kalau begitu bilang saja aku yang mengajarimu jadi jahat. Istri Pak Profesor memasak satu meja penuh hidangan. Saat masuk, aku melihat Bima sudah datang. Ia sedang membantu di depan dapur, membawakan piring. Mendengar suara, ia menoleh, piring di tangannya sedikit goyah. Profesor Hardiman seolah tidak melihat kecanggungan itu, menyapaku, Kirana, duduklah. Hari ini semua orang dekat, tidak perlu formalitas. Aku duduk. Bima duduk di seberangku. Awalnya suasana di meja makan sedikit canggung. Beberapa adik tingkat sengaja menghindari topik masa lalu, membicarakan proyek, mahasiswa, dan gedung baru fakultas. Profesor Hardiman minum sedikit anggur, lalu bernostalgia, generasi kalian ini semua sudah tumbuh dewasa. Seorang kakak tingkat yang dulu hubungannya cukup baik dengan kami tidak bisa menahan diri, aku ingat dulu semua orang mengira Kirana dan Bima akan langsung menikah setelah lulus. Siapa sangka, dalam sekejap mata 5 tahun berlalu, perubahannya begitu besar. Meja makan hening sejenak. Maya menendang kakinya di bawah meja. Aku tersenyum. Perubahan dalam hidup memang besar. Tanpa penjelasan, tanpa rasa malu. Bima menunduk mengambil lauk, tidak pernah berbicara. Setelah makan, semua orang berpamitan satu persatu. Istri Pak Profesor menahanku, berbicara cukup lama, bertanya apakah aku bisa beradaptasi dengan makanan di luar negeri, apakah pekerjaanku melelahkan, apakah sudah punya pacar. Aku tersenyum dan menjawab satu persatu. Hampir pukul 10 malam, aku bersiap turun. Lampu koridor berwarna kuning hangat. Dari jendela bisa terlihat jalanan akasia yang familiar di dalam kampus. Aku baru saja menekan tombol lift, ketika suara Bima terdengar dari belakang. Kirana. Aku menoleh. 5 tahun kemudian, kami untuk pertama kalinya benar-benar berhadapan berdua. Ia berdiri beberapa langkah dariku, menatapku untuk waktu yang lama. Aku selalu berpikir kamu akan kembali. Aku tidak menjawab. Matanya perlahan memerah, seolah kata-kata yang terpendam selama 5 tahun akhirnya menerobos keluar. Aku menunggumu selama 5 tahun. Kenapa kamu tidak pernah kembali sekalipun? Bab 13. Menunggu.
Koridor sangat sunyi. Angka di layar lift perlahan naik dari lantai 1. Aku menatap Bima, tiba-tiba merasa kalimat ini tidak seberat yang kubayangkan. Jika ini 5 tahun yang lalu, aku mungkin akan terpukul olehnya. Tapi sekarang, aku hanya bertanya, kamu menungguku karena cinta, atau karena selama 5 tahun ini kamu akhirnya sadar tidak ada orang lain yang akan mencintaimu seperti aku dulu? Wajah Bima memucat. Ia tidak langsung menjawab. Aku berkata, lihat, kamu sendiri juga tidak bisa membedakannya. Ia berkata dengan suara pelan, aku bisa membedakannya. Kalau begitu katakan. Ia bersandar di dinding, seolah tiba-tiba kehilangan kekuatan. Selama 5 tahun ini, aku tidak menikah. Aku mengangguk. Aku dengar. Rati pernah menyatakan perasaannya padaku. Nama itu muncul lagi. Hatiku sudah tidak bergejolak sama sekali. Lalu, aku menolaknya. Aku tidak berbicara. Bima menatapku, suaranya sangat serak. Kirana, aku baru mengerti belakangan. Perasaanku padanya waktu itu bukan cinta. Itu adalah perasaan baru, kepuasan karena dibutuhkan, dan juga daya tarik realistis dari sumber daya di baliknya. Aku menikmati kebutuhannya padaku, dan aku juga menikmati kesempatan yang bisa ia berikan padaku. Aku terus membohongi diriku sendiri, mengatakan bahwa aku hanya membantu adik tingkat, bahwa aku tidak melakukan hal yang benar-benar salah padamu. Ia berhenti sejenak, matanya semakin merah. Tapi itu tidak membuktikan bahwa aku tidak menyakitimu. Kalimat ini membuat hatiku sedikit tergerak. 5 tahun lalu, inilah yang paling ingin ku dengar. Bukan aku dan dia tidak ada apa-apa, bukan kamu salah paham, bukan jangan hancurkan 7 tahun hubungan kita. Melainkan, aku telah menyakitimu. Sayangnya, itu datang terlambat. Bima melanjutkan, setelah pernikahan dibatalkan, aku bahkan sempat menyalahkanmu. Aku merasa kamu terlalu kejam, bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Belakangan, setelah kamu pergi, aku baru perlahan-lahan mengerti. Kamu pergi bukan karena sebuah pelukan. Kamu pergi karena aku sudah lama menempatkanmu di posisi yang bisa untuk disakiti. Aku menatapnya, tidak memotong pembicaraannya. Ia berkata, Ratih kemudian pergi ke sebuah perusahaan di selatan, sekarang sudah menikah. Kami sudah lama tidak berkomunikasi. Aku berkata, dia bukan poin utamanya. Bima mengangguk. Aku tahu. Masalah sebenarnya adalah aku. Bab 14. Menginginkan segalanya. Lift tiba, lalu turun lagi. Tak satu pun dari kami bergerak. Bima seolah akhirnya bersedia membedah dirinya sendiri. Dulu, aku menginginkan segalanya. Aku ingin menikahimu, kita sudah 7 tahun bersama, aku tahu betapa pentingnya kamu bagiku. Aku juga menginginkan kekaguman dan ketergantungan Ratih. Tatapannya membuatku merasa hebat. Dan proyek itu, aku benar-benar sangat ingin masuk ke dalamnya. Sumber daya dari ayahnya, tidak mungkin aku tidak tertarik. Ia berbicara sangat lambat, setiap kata membawa rasa malu yang terlambat. Saat itu aku selalu berpikir, selama aku tidak benar-benar berselingkuh dengannya, itu tidak termasuk pengkhianatan. Aku bahkan merasa kamu seharusnya mengerti aku. Bagaimanapun, di dunia akademis, sumber daya sangat penting, kesempatan sangat langka. Tapi aku lupa, pernikahan tidak menunggu seseorang melakukan kesalahan terakhir baru dianggap hancur. Aku mendengarkannya dengan tenang. Ia menatapku. Malam itu di hotel. Jika aku langsung mendorongnya. Jika aku tidak membiarkannya memeluk begitu lama. Jika aku tidak mengatakan hal-hal itu di ruang rapat. Mungkin kita sudah menikah selama 5 tahun. Aku berkata, mungkin. Matanya bersinar dengan seberkas cahaya redup. Aku melanjutkan, tapi hidup tidak punya jika. Cahaya itu padam. Ia tersenyum pahit. Aku tahu. Dari ujung koridor terdengar suara tetangga membuka pintu. Kami menyingkir. Seorang gadis kecil menggandeng tangan ibunya, melirik kami, lalu cepat-cepat berlari masuk ke dalam lift. Pintu lift tertutup. Bima berkata dengan suara pelan, Kirana, aku telah menunggumu selama 5 tahun ini. Aku pikir, selama aku tidak menikah, selama aku menjaga jarak dengan Ratih, selama aku berhasil dalam karier yang dulu kuinginkan, suatu hari nanti kamu akan kembali dan melihatku. Aku bertanya, lalu? Ia tercekat. Aku berkata, jika aku kembali, kamu ingin aku melihat apa? Melihat kamu akhirnya membuktikan dirimu tidak berselingkuh dengannya. Melihat kariermu bagus dan kamu masih lajang, jadi, aku harus percaya pada kesetiaanmu? Bibirnya bergerak, tidak bisa berkata-kata. Aku berkata dengan lembut, Bima, kamu menunggu selama 5 tahun, itu pilihanmu.
Tapi aku tidak punya kewajiban untuk bertanggung jawab atas penantianmu. Bab 15. Aku juga pernah menunggu. Mendengar kalimat itu, matanya benar-benar memerah. Apa kamu benar-benar tidak pernah memikirkanku sedikitpun? Aku terdiam sejenak. Pernah. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Aku menatap keluar jendela koridor. Beberapa bulan pertama di luar negeri, aku sering memikirkanmu. Saat rapat kelompok pertama aku dicecar pertanyaan, aku ingin meneleponmu. Di hari ulang tahunku, aku pernah menunggu email darimu. Saat salju pertama turun di musim dingin, aku juga ingin memotretnya untukmu. Tenggorokan Bima tercekat. Lalu kenapa? Kenapa kamu tidak menghubungiku? Karena setiap kali aku ingin menghubungimu, aku akan teringat pemandangan di depan hotel itu. Teringat kamu berkata, bersamaku membuatmu lelah. Ia seolah tertusuk, wajahnya memucat. Aku melanjutkan, aku tidak langsung berhenti mencintaimu begitu aku pergi. Perasaan 7 tahun tidak bisa hilang begitu cepat. Tapi cinta bisa terkikis oleh waktu, juga bisa digantikan oleh kehidupan baru. Aku menatapnya. Tahun pertama, aku masih merasakan sakit. Tahun kedua, aku mulai sibuk. Tahun ketiga, aku sadar aku bisa hidup dengan baik tanpamu. Tahun keempat, aku memimpin tim, mengerjakan proyek, pergi ke berbagai negara untuk konferensi. Aku bertemu banyak orang, melihat banyak jalan baru. Tahun kelima, saat Profesor Hardiman mengundangku kembali, aku baru sadar, aku sudah sangat lama tidak memikirkanmu. Air mata Bima akhirnya jatuh. Hatiku tidak merasakan kepuasan balas dendam, hanya sangat tenang. Kamu menunggu Kirana yang 5 tahun lalu, yang akan menoleh ke belakang, kataku. Tapi dia, sudah tertinggal di dalam pernikahan yang tidak pernah terjadi itu. Bab 16. Pertanyaan dari dosen. Saat aku dan Bima kembali ke ruang tamu, Profesor Hardiman masih di sana. Beliau mungkin menebak apa yang kami bicarakan, tidak banyak bertanya, hanya menuangkanku segelas air hangat. Bima pamit lebih dulu. Saat ia sampai di pintu, ia menoleh ke arahku, seolah masih banyak yang ingin dikatakan. Akhirnya ia hanya berbisik, Kirana, semoga kamu selalu baik-baik saja di masa depan. Aku mengangguk. Kamu juga. Setelah pintu tertutup, Profesor Hardiman menghela napas. Benar-benar tidak ada kemungkinan lagi? Aku memegang gelas sambil tersenyum. Pak, Anda juga datang untuk membujuk saya. Beliau menggeleng. Bukan membujuk. Hanya merasa kalian dulu sangat disayangkan. Aku menatap foto-foto lama di dinding ruang tamu. Di sana ada foto angkatan kami, aku dan Bima berdiri di barisan yang sama, dipisahkan oleh 2 kakak tingkat. Saat itu kami sangat muda. Mata kami penuh dengan ambisi dan kepercayaan pada masa depan. Memang disayangkan, kataku pada Profesor Hardiman. Tapi beberapa penyesalan, saat itu terlihat seperti penyesalan. Ketika kita berjalan sedikit lebih jauh dan menoleh ke belakang, mungkin itu adalah pilihan yang dibuat oleh kehidupan untukmu. Jika pernikahan itu berjalan lancar, aku mungkin benar-benar akan menolak proyek di luar negeri. Aku akan tinggal di kota ini, mencari pekerjaan yang stabil, dan membangun keluarga bersama Bima. Mungkin aku akan terus mendukung kariernya, mengurus kehidupannya saat ia sibuk dengan proyek, kenaikan jabatan, dan membimbing mahasiswa. Aku tidak mengatakan itu buruk, hanya saja, sekarang aku tahu, aku sebenarnya bisa berjalan lebih jauh. Profesor Hardiman terdiam lama, lalu mengangguk. Kamu sekarang lebih menjadi dirimu sendiri dibandingkan 5 tahun lalu. Aku tersenyum. Dulu tidak seperti itu? Beliau berkata, dulu juga seperti itu. Hanya saja, kamu selalu menyimpan sebagian cahayamu, takut menyilaukan orang lain. Aku memegang gelas air, hatiku tiba-tiba melunak. Ternyata orang lain juga bisa melihatnya. Hanya saja, dulu aku sendiri yang tidak bisa melihatnya. Bab 17. Jalan setapak di kampus. Saat meninggalkan rumah dosen, angin malam terasa sejuk. Aku tidak naik taksi, melainkan berjalan perlahan menyusuri jalan setapak di kampus. Jalan ini, aku dan Bima sudah melewatinya berkali-kali. Saat sarjana, kami di sini menghafal kosakata bahasa Inggris. Saat pasca sarjana, kami di sini mendiskusikan proposal eksperimen. Saat S3, ada 1 kali tesisku ditolak, aku duduk menangis di bangku pinggir jalan. Bima membelikanku segelas teh hangat dan berkata, Kirana Putri, nanti kita pasti akan baik-baik saja. Belakangan, kami memang menjadi baik-baik saja. Hanya saja, kami itu tidak sampai ke akhir. Saat melewati gedung laboratorium, lampu di lantai 3 masih menyala. Beberapa mahasiswa muda memeluk laptop, bergegas naik ke atas,
Wajah mereka menunjukkan kelelahan dan kegembiraan khas peneliti yang begadang. Aku melihat mereka, tiba-tiba tersenyum. Ponselku berdering saat itu. Pesan dari tim di luar negeri. Proyek baru secara resmi disetujui. Anda diundang untuk menjadi kepala proyek. Besok apakah bisa rapat untuk diskusi? Aku berhenti di bawah lampu jalan, membalas. Besok kita bertemu dan bicara. Setelah mengirim pesan, aku memasukkan kembali ponsel ke dalam tas. Dari belakang terdengar suara langkah kaki. Aku tidak menoleh. Aku tahu mungkin itu Bima, mungkin juga hanya pejalan kaki biasa. Keduanya tidak penting. Aku terus berjalan ke depan. Di belakangku adalah pernikahan yang tidak selesai 5 tahun lalu. Adalah gaun pengantin yang tergantung di lemari dan tidak pernah dikenakan. Adalah pelukan di depan hotel itu. Adalah kalimat yang terlambat datang, aku menunggumu. Di depanku adalah proyek baru, kota baru, tim kerja sama baru. Dan juga kehidupan yang kupilih sendiri. Bab 18. Pesan dari Ratih. Di hari terakhir kunjunganku di Indonesia, aku tanpa sengaja menerima email dari Ratih. Ia entah dari mana mengetahui aku kembali. Emailnya sangat singkat. Kak Kirana, ku dengar kakak kembali untuk memberikan seminar. Selamat ya. Aku selalu berutang permintaan maaf padamu. Dulu aku memang bergantung pada Kak Bima dan menikmati perasaan diperhatikan olehnya. Saat itu aku terlalu muda. Selalu merasa selama aku tidak secara eksplisit mengatakan suka, itu tidak salah. Belakangan aku baru tahu, mendekati seseorang yang sudah bertunangan secara ambigu itu sendiri sudah salah. Aku membacanya tanpa banyak gejolak di hati. Di akhir email, ia mengatakan bahwa ia sudah menikah, suaminya seorang insinyur biasa, hidupnya tenang. Ia juga sudah meninggalkan bidang penelitiannya dan bekerja di perusahaan. Aku bukan ingin meminta pengampunan. Hanya berharap kakak tahu, sekarang aku akhirnya mengerti. Orang yang benar-benar bersalah padamu waktu itu bukan hanya Kak Bima, tapi juga aku. Aku tidak membalas panjang. Hanya mengetik. Sudah kuterima, semoga kamu baik-baik saja. Setelah mengirimnya, Maya yang duduk di seberangku minum kopi bertanya, siapa? Ratih. Ia hampir tersedak kopinya. Dia masih berani mencarimu? Aku memberikan ponselku padanya. Maya selesai membaca, terdiam sejenak. Setidaknya masih punya sedikit hati nurani. Aku berkata, dia bukan poin utamanya. Maya menghela napas. Sekarang kamu mengatakan ini, berarti kamu benar-benar sudah melepaskannya. Aku tersenyum. Iya, 5 tahun lalu, aku membenci Ratih. Membencinya kenapa harus bergantung pada tunanganku. Kenapa 3 hari sebelum pernikahanku ia memeluknya sambil menangis. Kenapa ia berdiri di hadapanku, dan berkata nanti bisa menjauhinya. Tapi belakangan aku perlahan mengerti. Tentu Ratih salah. Tapi ia bukan inti dari rusaknya pertunanganku. Seseorang, jika batasannya jelas, orang lain maju selangkah, ia akan mundur selangkah. Bima tidak mundur. Ia bahkan mencari banyak alasan indah untuk kedekatan itu, tanggung jawab kakak tingkat, sumber daya proyek, emosi yang tidak stabil. Setiap alasan terdengar tidak serius. Tapi jika digabungkan, itu adalah pengkhianatan. Bab 19. Surat terakhir Bima. Sebelum aku meninggalkan alma mater, aku menerima sepucuk surat tulisan tangan dari Bima. Surat itu diserahkan oleh Maya. Ia berkata, dia memintaku memberikannya padamu. Aku sudah memakinya, tapi dia bilang kamu boleh membacanya atau tidak, dia hanya ingin menuliskan kata-kata terakhirnya dengan jelas. Aku memasukkan surat itu ke dalam tas. Baru membukanya setelah kembali ke hotel. Tulisannya masih kukenali. Dulu tulisan Bima sangat bagus, goresannya ramping dan tajam, seperti kesombongannya saat masih muda. Di dalam surat, ia tidak meminta untuk kembali. Ia menulis banyak detail dari 5 tahun lalu. Menulis kenapa ia pergi pada hari mencicipi menu pernikahan. Menulis bahwa pada hari foto pre-wedding, saat ia menerima telepon Ratih, ia sebenarnya melihatku berdiri kedinginan di tengah angin, tapi ia memilih untuk menenangkan orang di seberang telepon dulu. Menulis tentang jadwal pernikahan, ia tahu tindakannya konyol, tapi ia tetap merasa aku akan mengerti. Menulis tentang malam di hotel, ia sebenarnya punya kesempatan untuk mendorong Ratih, tapi saat itu ia terjebak oleh air mata dan ketergantungannya, juga oleh kesombongannya sendiri yang ingin menjadi kakak tingkat yang bisa diandalkan. Terakhir ia menulis, Kirana, selama 5 tahun ini aku selalu mengira aku menunggumu. Hingga semalam kamu bertanya padaku, aku baru tahu. Yang kutunggu mungkin bukan kamu, melainkan sebuah kesempatan untuk membuktikan kembali bahwa diriku tidak seburuk itu. Aku minta maaf, bahkan penantianku pun membawa keegoisan.
Aku berhenti membaca di sini untuk waktu yang lama, ia akhirnya mengerti. Tapi antara mengerti dan memulai kembali, ada jarak 5 tahun, juga ada malam 3 hari sebelum pernikahan itu. Di akhir surat ia menulis, di masa depan, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kamu benar, aku tidak punya hak untuk membuatmu bertanggung jawab atas penantianku. Semoga jalanmu di depan lapang dan cerah. Aku melipat surat itu, memasukkannya kembali ke dalam amplop. Keesokan harinya saat meninggalkan hotel, aku meninggalkannya di tempat sampah kamar. Bukan karena marah, tapi karena aku tidak perlu membawanya pergi. Bab 20. Ibuku bertanya apa aku menyesal. Selama di Indonesia, aku pulang ke rumah selama 2 hari. Ibuku beberapa tahun ini menua, tapi semangatnya sangat baik. Ia memasak satu meja penuh makanan kesukaanku. Saat makan, ia tidak bisa menahan diri untuk terus menatapku. Malamnya kami duduk di balkon, menikmati angin. Tiba-tiba ia bertanya, "Kirana, apa kamu pernah menyesal?" Aku tahu apa yang ia tanyakan. Awal-awal setelah pergi, pernah menyesal. Ia menatapku. Aku berkata, bukan menyesal membatalkan pernikahan. Tapi menyesal kenapa aku tidak melihatnya dengan lebih jelas lebih awal. Ibuku menghela napas. Dulu ibu juga takut kamu gegabah. Pernikahan sudah disiapkan, kerabat dan teman-teman sudah tahu. Ibu takut kamu nanti akan merasa sedih kalau teringat lagi. Aku menggenggam tangannya. Bu, aku tahu. Matanya sedikit memerah. Belakangan setelah kamu ke luar negeri, ibu baru perlahan-lahan mengerti. Gengsi itu untuk orang lain, hidup ini kita yang jalani. Pernikahan dibatalkan, orang lain paling hanya akan bergosip sebentar. Pernikahan yang salah, yang menderita seumur hidup itu kita sendiri. Aku bersandar di bahunya. 5 tahun lalu, ia tidak memaksaku untuk kembali. Poin ini, aku selalu bersyukur. Banyak orang tua dalam situasi seperti itu akan berkata, sabarlah sedikit, laki-laki memang begitu. Pernikahan sudah ditetapkan, jangan bikin malu. Tapi pada akhirnya ia hanya memelukku dan berkata, Kirana, ibu menemanimu. Ia tidak membuat keputusan untukku, juga tidak membebaniku dengan rasa malunya. Aku berkata, Bu, aku sekarang sangat baik. Ia mengangguk. Kelihatan. Bagaimana kelihatannya? Ia tersenyum. Matamu tidak lagi gelisah. Bab 21, jika dulu. Setelah kembali ke luar negeri, proyek baru dimulai dengan cepat. Aku sibuk sampai hampir tidak punya waktu untuk jet lag. Suatu malam, aku menunggu satu set hasil di laboratorium. Di luar jendela hujan turun. Asisten mudaku, Irene, membawakanku kopi dan bertanya, Lin, kamu terlihat sangat lelah. Mau istirahat? Aku berkata, tunggu data ini selesai. Ia tertawa. Apa semua kepala proyek seperti ini? Aku juga tertawa. Bukan kepala proyek juga begini. Saat data selesai diproses, sudah pukul 2 dini hari. Aku mematikan komputer, berjalan keluar dari gedung laboratorium. Malam di kota ini, dengan malam di depan hotel 5 tahun lalu, sedikit mirip. Lampu yang sama, malam yang sama, udara lembab yang sama. Tapi, aku bukan lagi Kirana yang berdiri beberapa meter jauhnya melihat tunangannya memeluk orang lain. Tiba-tiba aku berpikir, jika dulu Bima tidak melewati batas. Jika pernikahan itu berjalan lancar. Sekarang akan seperti apa? Mungkin kami punya seorang anak, mungkin aku bekerja di sebuah laboratorium di Indonesia, stabil tapi sibuk. Mungkin aku akan tetap melakukan penelitian, hanya saja kesempatannya lebih sedikit, langkahnya lebih lambat. Mungkin kami juga akan punya banyak pertengkaran suami istri biasa. Mungkin suatu hari, di antara urusan dapur dan kariernya, aku akan perlahan-lahan lupa pada debaran jantung yang pernah kurasakan dari undangan ke luar negeri setengah tahun sebelumnya. Memikirkan ini, aku tidak merasa sedih. Hidup tidak punya dunia paralel. Aku hanya bisa berjalan di jalan yang ada di hadapanku ini. Dan jalan ini adalah pilihanku sendiri. Bab 22. Undangan baru. Setelah proyek secara resmi disetujui, tim menawariku posisi kepala proyek jangka panjang. Hari penandatanganan kontrak, Profesor Anderson berkata padaku, 5 tahun lalu saat kamu datang, aku mengira kamu hanya mencari perlindungan sementara. Belakangan aku sadar, kamu bukan datang untuk lari dari sebuah hubungan. Kamu datang untuk menemukan kembali dirimu sendiri. Aku tersenyum. Anda melihatnya waktu itu? Beliau berkata, tahun pertamamu terlalu keras bekerja. Keras sampai seolah ingin membuktikan sesuatu. Lalu, belakangan, kamu tidak lagi membuktikan. Kamu hanya menikmati pekerjaan. Aku mendengarkannya, terdiam lama.
Kalimatnya sangat tepat. Awalnya, aku memang ingin membuktikan. Membuktikan bahwa meninggalkan Bima bukanlah kekalahan. Membuktikan bahwa membatalkan pernikahan bukanlah tindakan impulsif. Membuktikan bahwa setelah menolak untuk diremehkan, aku bisa hidup lebih baik. Tapi perlahan-lahan, aku tidak lagi perlu membuktikan pada siapapun. Aku hanya suka berdiri di hadapan masalah, membedahnya sedikit demi sedikit. Suka membimbing mahasiswa muda, melihat mereka dari bingung menjadi jelas. Suka setiap kali hasil keluar, ada perasaan pencapaian yang nyata. Karier bukanlah alat penyembuh luka. Ia menjadi kehidupanku yang sesungguhnya. Bab 23, Pernikahan Maya. Setengah tahun kemudian, Maya menikah. Ia mengadakan pernikahan di Indonesia, sengaja memberitahuku 3 bulan sebelumnya. Kirana Putri, kamu harus datang. Dulu pernikahanmu tidak jadi, kali ini aku akan tunjukkan padamu seperti apa pria yang normal itu. Aku tertawa dibuatnya, dan berjanji akan kembali. Di hari pernikahan, Maya mengenakan gaun merah saat bersulang, senyumnya sangat cerah. Suaminya seorang guru SMP, terlihat lembut dan dapat diandalkan. Saat bertukar cincin, ia gugup sampai hampir salah memasang cincin. Para tamu tertawa terbahak-bahak. Aku duduk di kursi pengiring pengantin, melihat mereka, hatiku terasa sangat lembut. Pernikahan ini tidak membuatku teringat akan penyesalanku sendiri. Ia hanya membuatku melihat seperti apa seharusnya hubungan yang baik itu. Bukan tanpa kesalahpahaman, bukan selalu penuh gairah. Melainkan, di saat-saat penting, kedua belah pihak tahu batasan dan rasa hormat. Saat bersulang, Maya berbisik di telingaku, nanti kamu mau coba cari juga tidak? Aku tersenyum. Lihat jodoh saja. Ia menyipitkan mata. Akhirnya kamu tidak bilang tidak perlu lagi. Aku berkata, tidak perlu dan tidak menolak adalah dua hal yang berbeda. Setelah meninggalkan Bima, untuk waktu yang lama aku mengira aku tidak akan lagi masuk ke dalam hubungan intim. Bukan takut tidak ada yang mencintai, tapi takut menempatkan diriku lagi di posisi yang perlu dipilih. Tapi belakangan aku perlahan mengerti. Masalah sebenarnya bukan cinta itu sendiri. Masalahnya adalah, aku tidak boleh karena cinta melepaskan penilaianku terhadap diriku sendiri. Jika di masa depan ada seseorang yang muncul, ia tidak perlu menyembuhkan lukaku, juga tidak perlu dibandingkan dengan Bima. Ia hanya perlu, saat mendekatiku, tahu dengan jelas apa itu rasa hormat. Bab 24. Bertemu Bima lagi. Setelah pernikahan Maya, aku bertemu Bima di depan hotel. Ia bukan tamu, hanya kebetulan datang untuk menghadiri konferensi akademis lain di lantai yang sama. Saat melihatku, ia jelas juga terkejut. Kali ini, kami berdua tidak ada yang terlihat menyedihkan. Ia mengenakan kartu nama konferensi, memegang dokumen di tangan. Aku mengenakan gaun pengiring pengantin, dengan mantel di luarnya. Datang ke pernikahan? Tanyanya. Iya, Maya. Ia mengangguk. Akhirnya dia menikah. Iya. Kami berbasa-basi seperti kenalan lama biasa. Setelah jeda sejenak, ia berkata, bulan depan aku akan ke Jerman untuk studi banding selama setahun. Selamat. Terima kasih. Ia menatapku, matanya masih menyimpan penyesalan, tapi tidak lagi seperti malam itu di koridor rumah dosen yang berusaha menangkap sesuatu. Kirana, aku sering memikirkan apa yang kamu katakan dulu tentang batasan. Mungkin sekarang aku baru benar-benar sedikit mengerti. Aku berkata, itu bagus. Ia tersenyum pahit. Terlambat. Aku tidak menanggapi kalimat itu. Terlambat atau tidak, itu adalah hidupnya. Bagiku, itu sudah tidak relevan. Mobil jemputan di depan hotel datang. Aku bersiap naik. Tiba-tiba ia berkata, semoga kamu bertemu orang yang sangat baik di masa depan. Aku menoleh dan tersenyum. Kamu juga. Kali ini, aku yang pergi lebih dulu. Saat jendela mobil naik, aku melihat Bima berdiri di tempatnya, tidak mengejar. Kurasa ia akhirnya mengerti. Tidak semua permintaan maaf bisa ditukar dengan kesempatan untuk memulai kembali. Bagi beberapa orang, bisa belajar untuk tumbuh dewasa, sudah menjadi makna terakhir dari hubungan itu. Bab 25, di luar judul. Bertahun-tahun kemudian, seorang mahasiswa bertanya padaku, apa pilihan terpenting dalam hidup Anda? Saat itu aku sudah memimpin laboratoriumku sendiri. Para mahasiswa selalu merasa riwayat hidupku begitu mulus, seolah-olah sudah ditulis sebelumnya. Aku berpikir sejenak, lalu berkata, membatalkan pernikahanku 3 hari sebelum hari H. Para mahasiswa terkejut sampai pena mereka berhenti bergerak. Aku tersenyum. Jangan bergosip begitu. Poin utamanya bukan pernikahan itu. Poin utamanya adalah, saat itu aku akhirnya mengerti.
Jika orang lain meremehkanmu sekali, kamu bisa menjelaskan. Jika mereka meremehkanmu berkali-kali, kamu harus belajar untuk mundur. Seorang mahasiswi bertanya, "Bu, waktu itu tidak sedih?" "Sedih." "Lalu kenapa masih bisa pergi?" "Karena sedih tidak sama dengan harus tinggal." Ruang kelas menjadi sunyi. Aku menatap wajah-wajah muda itu, tiba-tiba seperti melihat diriku 5 tahun yang lalu. Aku memberitahu mereka, dalam hubungan intim, hal yang paling mudah diabaikan bukanlah pengkhianatan terakhir, melainkan setiap pelanggaran kecil. Sekali membuatmu menunggu, sekali membuatmu sabar, sekali mengatakan kamu terlalu sensitif, sekali membiarkan orang lain masuk ke dalam ruang yang seharusnya milik kalian berdua. Saat kamu akhirnya menyadarinya, itu bukan lagi satu kejadian, melainkan sebuah jalan. Lalu bagaimana? Seseorang bertanya. Aku berkata, lihat dengan jelas. Lalu putuskan apakah kamu mau terus berjalan di jalan itu. Bab 26, Gema terakhir. Bima tidak pernah menghubungiku lagi. Sesekali aku melihat namanya di daftar peserta konferensi akademis. Arah penelitiannya semakin stabil, evaluasi dari mahasiswanya juga tidak buruk. Kudengar dari Profesor Hardiman, beberapa tahun ini ia sangat jelas dalam menjaga batasan dengan mahasiswa, terutama tidak mengizinkan ketergantungan pribadi dan sumber daya proyek dicampur-adukkan. Profesor Hardiman pernah menghela napas di telepon, dia bisa dibilang sudah belajar dari kesalahannya. Aku berkata, bisa menjadi lebih baik itu hal yang bagus. Kamu benar-benar tidak menyesal? Aku berpikir sejenak. Penyesalan tentu ada. 7 tahun itu bukan palsu. Bima yang dulu menemaniku begadang di laboratorium, yang membelikanku teh hangat di musim hujan, yang dengan canggung menghiburku saat tesisku ditolak, itu juga nyata. Tapi Bima yang belakangan juga nyata. Yang demi adik tingkatnya berulang kali memintaku mengalah, yang demi sumber daya mengaburkan batasan, yang di ruang rapat berkata bersamaku membuatnya lelah, itu juga nyata. Bagian tersulit dari mencintai seseorang terkadang bukan menerima kebaikannya, tapi mengakui bahwa keburukannya juga bagian dari dirinya. Aku tidak bisa hanya mencintai Bima dalam ingatanku, lalu menikahi Bima di dunia nyata yang membuatku merasa dirugikan. Bab 22. Aku tidak menoleh ke belakang. 1 musim semi lagi, aku kembali ke alma mater. Kali ini bukan untuk memberikan seminar, melainkan sebagai kepala proyek kerjasama untuk menandatangani perjanjian pembinaan bersama jangka panjang dengan fakultas. Upacara penandatanganan diadakan di gedung baru. Profesor Hardiman duduk di barisan depan, tersenyum sangat bahagia. Bima juga ada di sana. Ia hadir sebagai salah satu perwakilan dosen fakultas. Setelah upacara selesai, kami berfoto bersama. Saat fotografer mengatur posisi, ia hampir menempatkanku dan Bima berdampingan. Bima dengan sangat alami bergeser ke samping, tersenyum dan berkata, "Bu Kirana di tengah saja." Nada suaranya tenang dan sopan, tanpa emosi berlebihan. Aku berdiri di tengah. Saat tombol kamera ditekan, aku tiba-tiba teringat foto lama di depan gedung laboratorium dulu. Saat itu kami berdua mengira di masa depan kami akan berdiri bersama di tempat yang lebih tinggi. Sekarang, kami memang sama-sama berdiri di tempat yang lebih tinggi. Hanya saja, di antara kami ada kerumunan orang, juga ada jarak 5 tahun. Setelah foto bersama, Bima berkata padaku, semoga kerja-samanya lancar. Aku mengulurkan tangan dan menjabat tangannya dengan ringan. Semoga kerja-samanya lancar. Tangannya cepat terlepas. Kali ini, kami berdua tidak menoleh ke belakang. Bab 28. Ke depan. Malam hari saat meninggalkan kampus, langit mulai gerimis. Aku memegang payung, berjalan sendirian melewati jalan akasia. Lampu jalan menyinari tetesan hujan dengan sangat terang. 5 tahun lalu, aku pergi dari sini dengan hati penuh benci, sakit, dan kecewa. 5 tahun kemudian, berjalan di jalan yang sama, aku hanya merasa tenang. Ponselku berdering. Pengingat rapat dari tim. Besok pagi jam 9, diskusi perdana proyek baru. Aku membalas, diterima. Lalu aku menyimpan ponselku dan terus berjalan ke depan. Di belakangku adalah pernikahan yang tidak jadi 5 tahun lalu. Adalah kalimat Bima yang terlambat datang, aku menunggumu selama 5 tahun. Kenapa kamu tidak pernah kembali sekalipun? Dan juga adalah jawabanku yang akhirnya bisa kuucapkan dengan tenang, karena Kirana yang akan kembali mencarimu, sudah kamu tinggalkan sendiri di malam sebelum pernikahan itu. Di depanku adalah jalanku sendiri. Dan kali ini, aku berjalan dengan sangat mantap. Bab 29. Batasan dalam pekerjaan. Setelah penandatanganan kerjasama, masalah yang sebenarnya bukanlah kenangan lama, melainkan pekerjaan.
Proyek kerjasama ini berada di bawah Fakultas Alma Mater, dan tim Bima kebetulan bertanggung jawab atas salah satu sub-proyek. Saat daftar peserta rapat dikirim ke emailku, Maya langsung menelepon. Kamu akan rapat bersama Bima? Bukan bersama. Ini adalah koordinasi antara dua tim. Apa bedanya? Aku tertawa. Tentu saja beda. Bersama itu hubungan pribadi. Koordinasi itu hubungan kerja. Maya terdiam beberapa detik di telepon. Baiklah. Levelmu sekarang, aku angkat tangan. Rapat kemajuan proyek pertama diadakan di ruang rapat fakultas. Saat Bima masuk bersama dua mahasiswanya, banyak orang di ruangan itu diam-diam melirikku. Semua orang tahu tentang pernikahan kami yang batal dulu, hanya saja tidak ada yang berani membahasnya secara terbuka. Aku membuka dokumen. Nada suaraku biasa saja. Kita mulai dengan menyelaraskan jadwal. Pak Bima, untuk modul pembersihan data yang menjadi tanggung jawab tim Anda, diperkirakan kapan bisa memberikan versi pertama? Bima berhenti sejenak, kurang dari 1 detik, lalu menjawab, 2 minggu. Aku berkata, 1 minggu lagi, tolong berikan sampel sementara dulu. Tim kami perlu melakukan validasi pra-pelatihan. Ia mengangguk. Bisa. Rapat berjalan dengan sangat lancar. Mahasiswanya mungkin pernah mendengar beberapa rumor. Saat berbicara mereka sedikit gugup. Aku tidak karena ia mahasiswa Bima lalu mempersulitnya. Juga tidak karena masa lalu bersikap terlalu baik. Masalah adalah masalah, proposal adalah proposal. Setelah rapat selesai, Bima tinggal sebentar. Kirana, terima kasih. Aku merapikan laptop, terima kasih untuk apa? Karena tidak membawa emosi pribadi ke dalam proyek. Aku menatapnya. Pak Bima, saya kembali ke sini untuk mengerjakan proyek, bukan untuk menyelesaikan dendam lama. Ia tersenyum pahit. Aku tahu. Aku menutup laptop dan menambahkan. Tapi saya juga berharap Anda ingat, batasan dalam pekerjaan juga sama pentingnya. Kedepannya, komunikasi proyek mohon dikirim melalui email tim dengan menyertakan penanggung jawab kedua belah pihak. Jangan mengirim pesan pribadi di malam hari, dan jangan biarkan mahasiswa melewati prosedur untuk langsung menghubungiku. Wajah Bima sedikit berubah, lalu ia cepat mengangguk. Mengerti. Aku tahu apa arti kalimat itu baginya. 5 tahun lalu, ia dengan dalih kakak tingkat membantu adik tingkat secara bertahap menghilangkan batasan itu. 5 tahun kemudian, aku tidak perlu lagi menghukumnya dengan emosi. Aku hanya perlu meletakkan aturan di atas meja. Bab 30, Mahasiswa Muda. 1 bulan setelah proyek dimulai, mahasiswa Bima, bernama Eko, pernah sekali mengirimiku pesan pribadi. Pukul 11.30 malam. Bu Kirana, maaf mengganggu, saya ada masalah data di sini. Pak Bima bilang besok saja dibahas, tapi saya takut menghambat progres. Bolehkah saya bertanya pada ibu dulu? Saat aku melihat pesan itu, aku sudah bersiap untuk tidur. Jika ini aku yang 5 tahun lalu, mungkin aku akan langsung membuka laptop. Aku terlalu terbiasa menjadi orang yang bisa diandalkan, sampai-sampai kapanpun orang lain butuh, aku akan selalu ada. Tapi sekarang, aku hanya membalas. Silakan kirim pertanyaan melalui email proyek besok pagi, sertakan Pak Bima, dan penanggung jawab di tim kalian. Hal-hal yang tidak darurat tidak dibahas di waktu pribadi. Eko cepat membalas. Baik, Bu Kirana. Maaf, keesokan harinya di rapat, aku tidak mengkritiknya. Hanya menambahkan 1 poin dalam aturan proyek. Setiap pertanyaan lintas tim harus melalui jalur publik untuk menghindari kesalahpahaman dan kelalaian akibat komunikasi pribadi. Saat aku mengatakan kalimat ini, Bima mengangkat kepalanya dan menatapku sejenak. Aku tidak melihatnya. Setelah rapat, Eko secara proaktif datang meminta maaf. Bu Kirana, semalam saya memang tidak seharusnya mengganggu secara pribadi. Pak Bima juga sudah mengingatkan saya. Aku berkata, bukan tidak boleh bertanya, tapi harus belajar cara bertanya yang benar. Kerja sama penelitian paling rawan dengan ketidaktransparan. Awalnya menghemat waktu, nanti di belakang akan menimbulkan masalah. Ia mengangguk. Saya ingat, Bu. Melihat wajahnya yang muda dan sedikit panik, aku tiba-tiba teringat Ratih dulu. Jika saat itu ada seseorang yang lebih awal mengajarinya tentang batasan, mungkin banyak hal tidak akan sampai ke titik itu. Tentu saja, orang yang paling harus mengerti batasan bukanlah dia, melainkan Bima. Dan juga setiap orang yang dalam suatu hubungan memiliki lebih banyak pengalaman dan kekuasaan. Bab 31. Utang lama Profesor Hardiman. Sebelum laporan tengah proyek, Profesor Hardiman secara khusus mengajakku minum teh. Beliau beberapa tahun ini kesehatannya menurun,
tapi tehnya masih diseduh dengan sangat kental. Kirana, dulu setelah kamu pergi, aku selalu merasa aku juga punya tanggung jawab. Aku tertegun. Pak, kenapa tiba-tiba bicara soal ini? Profesor Hardiman menghela napas. Waktu itu, aku terlalu mementingkan proyek, juga terlalu mementingkan Bima. Aku tahu ayah Ratih bisa membawa sumber daya, dan aku tahu Bima ingin masuk ke proyek itu. Jadi, aku membiarkannya lebih banyak membimbing Ratih. Kalian sudah mau menikah, seharusnya aku mengingatkannya untuk menjaga sikap. Aku tidak menyangka beliau akan mengangkat hal ini. 5 tahun lalu, aku juga pernah kecewa pada Profesor Hardiman. Beliau adalah dosen, senior, dan juga orang yang paling berwenang di lingkaran akademis kecil ini. Beliau bisa melihat kedekatan Bima dan Ratih yang semakin menjadi-jadi, tapi beliau tidak pernah turun tangan. Mungkin dalam pandangannya, masalah perasaan anak muda tidak seharusnya memengaruhi kemajuan proyek. Tapi banyak luka yang terjadi justru karena dalih jangan memengaruhi hal besar dan diremehkan. Aku berkata, Pak, Anda tidak perlu menanggung kesalahannya. Aku bukan menanggung kesalahannya, Profesor Hardiman menggeleng. Aku meminta maaf atas kelalaianku sendiri. Dalam penelitian kita bicara aturan, dalam hidup juga seharusnya begitu. Tapi dulu aku juga berpikir, selama tidak terjadi masalah besar, tidak perlu diurus. Aku menunduk menatap cangkir teh. Setelah beberapa lama, aku berkata, Pak, saya terima permintaan maaf Anda. Mata Profesor Hardiman sedikit memerah. Kamu sekarang lebih bijaksana daripada dulu. Aku tersenyum. Karena sudah pernah rugi. Beliau juga tersenyum, lalu menghela napas lagi. Kerja sama proyek kali ini, aku menunjuk Bima sebagai kepala sub-proyek sebenarnya sempat ragu. Takut kamu tidak nyaman. Jika saya tidak nyaman, saya bisa katakan. Jika dia tidak cocok, dia juga bisa diganti. Tapi jika hanya karena masa lalu menghindarinya, itu bukan keputusan yang profesional. Profesor Hardiman menatapku lama, lalu mengangguk. Bagus. Kamu benar-benar sudah melewatinya. Aku tidak mengoreksinya. Melewatinya bukan berarti lupa. Melainkan ingat, tapi tidak lagi terikat. Bab 32. Ratih datang ke seminar. Saat seminar publik kedua, Ratih datang. Ia duduk di barisan paling belakang, mengenakan jaket hitam sederhana, rambutnya dipotong pendek. Terlihat lebih tenang dari 5 tahun lalu. Setelah seminar selesai, ia tidak langsung maju. Melainkan menunggu kerumunan bubar baru berjalan ke arahku. Kak Kirana. Aku mengangguk. Lama tidak bertemu. Ia memegang tasnya, ekspresinya sedikit canggung. Aku datang kali ini bukan untuk mengganggu. Hanya saja perusahaan kami juga ada kerjasama dengan fakultas. Aku kebetulan lewat. Ia terdiam beberapa detik, lalu tiba-tiba berkata, presentasi kakak hari ini bagus sekali. Aku tersenyum. Terima kasih. Suasana menjadi sunyi. Akhirnya ia mengangkat kepalanya. Dulu aku selalu mengira aku hanya muda dan tidak tahu diri. Belakangan setelah menikah, aku baru mengerti. Jika suamiku punya adik tingkat yang tengah malam mencarinya untuk menangis, memeluknya dan tidak mau lepas, aku mungkin akan hancur. Aku tidak berbicara. Matanya memerah. Orang benar-benar harus berada di posisi orang lain untuk tahu betapa sakitnya perasaan mereka dulu. Aku berkata, tahu saja sudah cukup. Ia mengangguk dengan kuat. Aku tidak akan meminta kakak memaafkanku. Hanya ingin mengatakan secara langsung, maafkan aku. Permintaan maaf ini lebih tulus daripada yang di email. Aku menatapnya, tiba-tiba sadar di hatiku tidak ada kebencian. Ratih. Masa lalu sudah berlalu. Kedepannya, jangan lagi menempatkan dirimu di posisi seperti itu, dan jangan biarkan wanita lain karena kamu berada di posisi seperti itu sudah cukup. Ia tercekat, air matanya jatuh. Aku akan melakukannya. Setelah ia pergi, Maya muncul dari samping. Aku tadi hampir maju. Aku pasrah. Kamu menguping dari tadi? Aku melindungimu. Aku tidak butuh perlindungan. Maya menatapku dan tersenyum. Kelihatan. Bab 33. Mahasiswa Bima bertanya padaku. Proyek kerjasama berjalan hingga tahun kedua. Eko, mahasiswa Bima, mendaftar untuk program pertukaran ke luar negeri. Saat ia datang mencariku untuk meminta surat rekomendasi, ia membawa materi yang sangat lengkap. Semua komunikasi dilakukan melalui email, dengan waktu, lampiran, dan penerima yang jelas. Aku selesai membaca dan berkata, perkembanganmu besar. Ia tersenyum malu. Pak Bima yang menuntut. Beliau bilang, sebelum belajar melakukan penelitian, belajar dulu cara menjadi orang dan batasan dalam bekerja. Ujung penaku berhenti sejenak. Eko ragu sejenak,
lalu bertanya, Bu Kirana, boleh saya bertanya satu pertanyaan pribadi? Jika tidak nyaman, Ibu tidak perlu menjawab. Tanya saja, apakah Pak Bima dulu pernah melakukan kesalahan yang sangat besar? Aku menatapnya. Mata anak muda itu sangat jernih. Bukan untuk bergosip, lebih seperti kebingungan. Aku berkata, kenapa kamu bertanya begitu? Beliau sangat keras pada kami. Terutama tidak mengizinkan kami menggunakan emosi pribadi untuk menyandera orang lain. Suatu kali, ada seorang mahasiswi yang gagal eksperimen dan menangis di kantor. Beliau meminta dosen perempuan untuk menemaninya, sementara beliau sendiri berdiri menunggu di luar pintu. Belakangan beliau bilang pada kami, menghibur orang lain juga harus punya etika. Bukan karena kamu merasa dirimu tidak bersalah, lalu kamu bisa mengabaikan perasaan pasangan dan orang lain. Aku terdiam lama. Eko sedikit panik. Bu Kirana, apa saya salah bertanya? Aku menggeleng. Dia memang pernah melakukan kesalahan. Lalu, apa orang bisa berubah menjadi lebih baik? Pertanyaan ini membuatku berpikir lama. Akhirnya aku berkata, bisa. Tapi menjadi lebih baik tidak berarti orang yang pernah ia sakiti harus kembali. Eko tertegun. Aku melanjutkan, seseorang menjadi lebih baik di kemudian hari, itu adalah hal yang seharusnya ia lakukan. Apakah orang lain memaafkannya atau tidak, itu hak mereka. Jangan menjadikan pertumbuhan sebagai alasan untuk menuntut imbalan. Ia mengangguk dengan serius. Saya ingat, Bu. Setelah ia pergi, aku duduk di kantor, menatap keluar jendela untuk waktu yang lama. Jika Bima benar-benar mewariskan pelajaran masa lalunya kepada mahasiswanya, itu bisa dibilang satu hal positif yang tersisa dari hubungan yang gagal itu. Tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak harus karena ia akhirnya belajar, lalu kembali ke sisinya. Bab 34. Sakit. Musim dingin tahun itu, saat aku sedang dinas di Indonesia, aku demam tinggi. Maya kebetulan sedang ada konferensi di luar kota. Aku tidak ingin merepotkan ibuku, jadi aku pergi sendiri ke rumah sakit. Saat diinfus, perawat bertanya apakah ada keluarga yang menemani. Aku bilang tidak ada. Ia melirikku, mungkin merasa kasihan, nada suaranya menjadi lebih lembut. Kalau begitu, jika ada apa-apa, tekan saja belnya. Aku duduk di sudut ruang infus, punggung tanganku terasa dingin. Tiba-tiba teringat bertahun-tahun lalu, suatu kali Bima demam. Aku tengah malam bersepeda untuk membelikannya obat. Ia bersandar di bawah gedung asrama, demam tinggi sampai setengah sadar, masih menggenggam tanganku dan berkata, Kirana, nanti kalau aku sakit, kamu selalu ada, kan? Saat itu aku berkata, iya. Janji di masa muda selalu diucapkan dengan begitu mudah. Belakangan aku baru tahu, tidak ada siapapun yang bisa selalu ada. Ponselku berdering. Pesan dari grup kerja. Aku membalas beberapa pesan, lalu menerima telepon dari Profesor Hardiman. Beliau dengar aku sakit, bersikeras meminta mahasiswanya menjemputku, aku menolaknya. Tidak lama setelah menutup telepon, seseorang muncul di pintu. Bukan Bima, tapi Eko. Ia membawa bubur dan plester penurun panas, berdiri di pintu dengan napas terengah-engah. Bu Kirana, Pak Profesor yang menyuruh saya datang. Saya sudah pesankan mobil untuk Ibu, nanti setelah selesai infus akan saya antar kembali ke hotel. Aku tersenyum. Profesor kalian ini benar-benar. Eko berkata, Pak Bima juga tahu. Beliau tadinya mau datang, tapi beliau bilang tidak pantas, jadi menyuruh saya yang datang. Jari-jariku berhenti sejenak. Lalu aku mengangguk. Dia benar. Saat itu, sisa-sisa emosi kompleks terakhirku terhadap Bima juga ikut tenang. Ia akhirnya tahu apa itu tidak pantas. Tapi aku juga akhirnya tidak lagi membutuhkannya untuk menjadi pantas. Bab 35, kembali ke hotel itu. Malam penutupan proyek, fakultas mengadakan jamuan syukuran. Lokasinya, kebetulan sekali, adalah hotel yang sama 5 tahun lalu. Saat aku turun dari mobil, aku berhenti sejenak di depan pintu. Hotelnya sudah direnovasi, lampu di pintu masuk lebih terang, pintu putarnya juga sudah diganti baru. Lokasi pintu keluar parkir bawah tanah tidak berubah, hanya saja di sampingnya ditambahkan deretan bunga. Maya berbisik, mau ganti tempat? Aku menggeleng. Tidak perlu. 5 tahun lalu, di sini aku melihat Bima memeluk Ratih. 5 tahun kemudian, aku sebagai kepala proyek membawa tim masuk ke hotel yang sama. Beberapa tempat bukan tidak bisa didatangi lagi. Hanya saja, kamu harus kembali dengan identitas yang berbeda. Di jamuan syukuran, Profesor Hardiman mengangkat gelas dan berkata proyek ini selesai lebih baik dari yang diharapkan.
Bima sebagai kepala sub-proyek juga berdiri untuk memberikan sambutan. Ia tidak menatapku, hanya berkata, "Terima kasih atas profesionalisme tim Bu Kirana. Dan juga terima kasih kepada semua rekan yang telah mematuhi prosedur dan bekerja sama dengan efisien." Kata prosedur yang keluar dari mulutnya membuat hatiku merasakan sedikit emosi samar. Setelah jamuan selesai, aku berjalan sendirian ke depan hotel. Angin malamnya mirip seperti 5 tahun lalu. Bima keluar dari belakang, berhenti di sampingku. Ia tidak mendekat, hanya menjaga jarak yang sopan. "Aku pertama kali bertemu denganmu juga di sini. Aku kehilanganmu di sini." Ralatnya. "Kamu tidak kehilanganku di sini," koreksiku. Ia menatapku. Aku berkata, "Kamu kehilanganku sedikit demi sedikit, setiap kali kamu memintaku untuk mengalah." Di sini, hanyalah tempat di mana aku akhirnya melihatnya. Mata Bima memerah. Ia mengangguk. "Kamu benar." Ia tidak lagi menjelaskan, tidak lagi bertanya, juga tidak lagi mengatakan, "Menunggu." Hanya berbisik, "Terima kasih untuk kerja sama kali ini, dan juga terima kasih untuk timmu." Kami berdiri di depan hotel, seperti dua orang yang akhirnya menyelesaikan utang lama. Bab 36, Akhir yang sesungguhnya. Setelah proyek selesai, aku kembali ke luar negeri. Sebelum pesawat lepas landas, aku menerima pesan terakhir dari Bima. "Kirana, materi arsip proyek sudah diunggah semua. Jika di masa depan ada kerjasama lagi, aku akan terus berjalan sesuai aturan. Secara pribadi, aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat jalan." Aku membacanya dan membalas, "Diterima. Semoga baik-baik saja." Hanya 4 kata. Kali ini, tidak ada emosi, tidak ada keraguan. Saat pesawat menembus lapisan awan, aku membuka laptop, merevisi proposal proyek baru. Gadis kecil di sampingku menempel di jendela melihat awan, berteriak gembira pada ibunya. Aku tiba-tiba tersenyum. Hidup ini panjang. Cukup panjang sampai rintangan yang dulu terasa tidak bisa dilewati, belakangan menjadi sebuah kenangan kecil yang teringat saat dalam sebuah penerbangan. Ia tetap ada, tapi tidak lagi sakit. Bab 37, Surat untuk diriku 5 tahun lalu. Beberapa waktu kemudian, dalam sebuah forum untuk peneliti wanita, aku menjadi pembicara. Pembawa acara bertanya padaku, "Bu Kirana, jika Anda bisa mengatakan satu kalimat pada diri Anda 5 tahun lalu, apa yang akan Anda katakan?" Di bawah panggung duduk banyak gadis muda. Ada yang baru mulai pasca sarjana, ada yang baru masuk dunia kerja, ada yang sedang menghadapi pilihan antara cinta dan karier. Mereka menatapku, seolah mengharapkan sebuah jawaban standar. Aku berpikir lama, akhirnya berkata, "Jangan takut untuk membatalkan pernikahan yang sudah disiapkan." Penonton hening. Aku melanjutkan. "Kita sejak kecil diajari banyak hal, jika sudah setengah jalan tidak boleh berhenti. Undangan sudah disebar, orang tua sudah datang, hotel sudah dipesan, kerabat sudah tahu. Jadi, kamu seharusnya bersabar sedikit. Tapi hidup bukanlah sebuah proses yang dipertontonkan untuk orang lain. Pernikahan bisa dibatalkan, tiket pesawat bisa diubah, rumah bisa dikembalikan sewanya. Gosip akan berlalu. Yang benar-benar tidak bisa ditawar adalah ketika kamu sudah melihat dengan jelas bahwa pasanganmu tidak menghormatimu, tapi kamu masih memaksa dirimu untuk menutup mata." Seorang gadis matanya memerah. Aku berkata, "Aku tidak mendorong semua orang untuk mudah menyerah pada hubungan. Sebaliknya, hubungan yang tulus patut dihargai. Tapi menghargai tidak sama dengan mengorbankan diri untuk membuktikan kebesaran hati. Seseorang, jika ia benar-benar ingin menikah denganmu, ia seharusnya mundur sebelum ambiguitas muncul. Di hadapan godaan kepentingan, ia seharusnya tetap mengingatmu. Saat orang lain bergantung padanya, ia juga seharusnya bisa menjaga martabatmu." Setelah forum selesai, seorang gadis mengejarku, berbisik, "Bu, bulan depan saya bertunangan." Tapi belakangan ini saya sadar dia sering bersikap ambigu dengan rekan kerja perempuannya. Dia juga bilang tidak ada apa-apa. Aku menatapnya. Ia seperti diriku 5 tahun lalu. Tangannya memegang sebuah keputusan yang belum dibuat. Aku tidak membuat keputusan untuknya. Aku hanya berkata, "Jangan hanya mendengar apa yang ia katakan terjadi. Lihatlah apakah ia peduli dengan perasaanmu." Ia mengangguk, air matanya jatuh. Saat itu, aku tiba-tiba merasa jalan yang kutempuh dulu tidaklah sia-sia. Setidaknya hari ini, aku bisa mengubah sedikit rasa sakit itu menjadi sebuah pengingat, dan memberikannya pada orang lain yang sedang berdiri di persimpangan jalan. Bab 38. Alasan untuk tidak menoleh. Malam hari kembali ke hotel, aku kembali bermimpi tentang pernikahan yang tidak pernah terjadi itu.
Dalam mimpi, gaun pengantin tergantung di lemari, ruang tamu dihiasi dengan dekorasi merah. Bima berdiri di pintu memanggilku, "Kirana, jadwalnya sudah dikonfirmasi?" Aku berdiri di ruang kerja, memegang ponsel. Di seberang telepon adalah pihak wedding organizer, bertanya, "Apakah Anda yakin mau membatalkannya?" Aku dalam mimpi tidak ragu. Aku berkata, "Batalkan." Saat aku bangun, hari belum terang. Ada cahaya fajar yang samar di luar jendela. Aku berbaring di tempat tidur, detak jantungku sangat tenang. Ternyata, bahkan diriku dalam mimpi pun sudah tidak akan menoleh ke belakang. Aku bangkit. Mandi. Berganti pakaian. Bersiap untuk rapat yang baru. Sosok di cermin lebih dewasa dari 5 tahun lalu. Ada sedikit kerutan halus di sudut mata. Tapi sorot matanya cerah. Aku tiba-tiba sangat menyukai diriku yang seperti ini. Bukan karena aku telah mengalahkan siapapun. Tapi karena aku tidak kalah dari pernikahan itu. Bab 39, akhir keseluruhan. Ada yang bilang Bima menungguku selama 5 tahun, itu sudah terhitung setia. Aku tidak menyangkalnya. Mungkin ia memang di banyak malam teringat padaku, memang menolak Ratih, memang menjaga sebuah penantian tanpa hasil. Tapi menunggu bukanlah penebusan dosa. Kesetiaan juga tidak bisa dibalik untuk menuntut orang yang terluka untuk kembali membeli tiket yang sama. Ia menunggu, itu urusannya. Aku berjalan, itu urusanku. Kita berdua menanggung konsekuensi dari pilihan kita masing-masing. 5 tahun lalu, 3 hari sebelum pernikahan, ia kehilanganku. 5 tahun kemudian, ia akhirnya belajar untuk tidak lagi mengejar. Dan aku, akhirnya belajar untuk tidak lagi menggunakan penyesalan orang lain untuk membuktikan nilaiku. Di belakang adalah pernikahan yang tidak selesai. Di depan adalah kehidupan yang kupilih sendiri. Kali ini, aku tidak menoleh ke belakang. Cerita selesai.